Tahukah Anda ada sahabat Nabi yang buta namun tetap rajin sholat berjamaah? Ingin tahu bagaimana keimanan bisa mengalahkan keterbatasan fisik? Tonton kisah Abdullah bin Ummi Maktum yang mengharukan ini. Sejarah Islam mencatat nama Abdullah bin Ummi Maktum Ra, sahabat Nabi yang tidak bisa melihat dengan indera penglihatan alias buta sejak lahir ini dengan tinta emas, sosok istiqomah yang awalnya konon juga dikenal sebagai Umar atau Amr, tapi kemudian diganti Rasulullah menjadi Abdullah ini, merupakan salah satu sahabat senior dan termasuk di antara as-sabiqunal awalun, orang-orang yang pertama memeluk Islam. Ini merupakan sepupu dari istri Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid dari jalur ibu. Nama ayah beliau adalah Qais bin Zaidah bin Al-Usham dan ibunya Atikah binti Abdullah. Sedangkan nama Ummi Maktum, sebenarnya hanya gelar atau sekedar nama panggilan yang melekat pada sang ibu, yang secara umum bisa diartikan sebagai ibu dari yang tersembunyi, sebuah sebutan yang mengacu kepada bayi Abdullah, buah hatinya yang lahir dalam keadaan buta. Sebagai salah satu orang pertama yang mengimani Islam, sudah pasti beliau juga termasuk salah seorang sahabat yang mengalami banyak persekusi oleh kaum musyrikin di Makkah. Luar biasanya, meski sering mendapat perlakuan keji dari kaum musyrikin Quraisy, beliau justru semakin membulatkan tekad untuk istiqomah berpegang pada agama Allah. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan karunia-Nya berupa ilmu dan adab yang istimewa. Pada suatu hari, Abdullah bin Ummi Maktum Ra mengajukan dispensasi untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu di masjid, sebagaimana layaknya laki-laki muslim balik lainnya, karena tidak adanya penuntun jalan baginya yang buta dan juga karena kesehatannya yang terus menurun, padahal rumahnya cukup jauh dari masjid. Ya Rasulullah, saya tidak memiliki penuntun jalan untuk bisa mendatangi sholat 5 waktu berjamaah di masjid, sementara mata saya buta dan kesehatan saya juga menurun, padahal rumah saya cukup jauh dari masjid. Dengan kondisi seperti itu, apakah saya memiliki rukhsah atau keringanan bisa menjalankan sholat di rumah? Urai Abdullah bin Ummi Maktum Ra kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jawab Rasulullah singkat dan jelas. Demi mendengar jawaban Rasulullah atas pertanyaannya tersebut, Abdullah bin Ummi Maktum langsung pamit kepada Rasulullah dan beranjak keluar, tetapi tiba-tiba Rasulullah memanggilnya kembali. Wahai Abdullah, apakah engkau mendengar seruan untuk sholat 5 waktu? Tanya Rasulullah saat itu, kumandang azan ya Rasulullah. Abdullah bin Ummi Maktum balik tanya kepada Rasulullah, ya Abdullah. Jawab Rasulullah lagi, saya mendengarnya ya Rasulullah, jawab Abdullah bin Ummi Maktum Ra. Kalau kau mendengar seruan sholat, saya tidak menemukan rukhsah, keringanan, buatmu. Jadi engkau harus tetap berusaha untuk mendatangi masjid dan sholat berjamaah bersama kita semua, jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Ummi Maktum Ra memang tidak bisa melihat apapun, termasuk jalanan berbatu yang wajib dilaluinya untuk menuju masjid. Tapi telinganya tetap mendengar kumandang azan sebagai seruan untuk mendirikan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Karenanya, agar tidak terlambat tiba di masjid, atas izin dan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum azan berkumandang, beliau selalu berusaha berangkat ke masjid, meskipun harus dengan meraba-rabakan tangan dan tongkatnya di jalanan yang dilalui demi menyambut panggilannya, tidak terkecuali untuk sholat subuh di pagi buta yang gelap gulita. Jatuh bangun di jalanan sampai bagian tubuhnya terluka merupakan hal biasa bagi Abdullah bin Ummi Maktum Ra, hingga pada suatu pagi saat berangkat ke masjid di pagi buta, tanpa sepengetahuannya beliau tersandung sebuah batu yang lumayan tajam hingga tersungkur dan dari kaki dan wajahnya mengalir darah segar. Luar biasanya, tanpa mengaduh sama sekali, beliau langsung berdiri dan sama sekali tidak mengindahkan darah yang keluar dari luka-luka di kaki dan wajahnya, kecuali hanya mengusap untuk membersihkannya saja. Selanjutnya, beliau tetap bersemangat melanjutkan perjalanan menuju masjid. Beberapa saat setelah berjalan dengan sedikit tertatih-tatih karena lukanya, tiba-tiba datang seorang laki-laki ramah yang memegang tangannya dan terus menuntun jalan beliau sampai ke masjid. Luar biasanya, lelaki murah hati tersebut ternyata juga berkenan mengantar Abdullah bin Ummi Maktum Ra pulang ke rumah. Ternyata lelaki asing baik hati tersebut tidak hanya datang untuk mengantar Abdullah bin Ummi Maktum Ra pulang pergi ke masjid pada hari kejadian saat beliau terjatuh saja, tapi setiap hari, bahkan setiap datang seruan sholat berkumandang dari masjid. Hingga membuat penasaran Abdullah bin Ummi Maktum Ra. Wahai Fulan,
Bolehkah aku mengetahui nama dan asal-usulmu, agar aku bisa mendoakan perbuatan baikmu ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tanya Abdullah bin Ummi Maktum kepada sosok lelaki asing baik hati tersebut, kau tidak perlu mengetahui nama dan asal-usulku dari mana dan jangan juga mendoakanku, karena sesungguhnya aku ini iblis. Jawab si lelaki asing baik hati tersebut. Ingatkah, saat kau tersandung batu tajam dan akhirnya terjatuh, sehingga kaki dan wajahmu terluka parah mengeluarkan darah segar. Saat itu, teman-temanku mencuri dengar berita di langit, ketika para malaikat saling berbagi kabar dan berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni setengah dosamu karena jatuh dan lukamu saat itu. Karenanya, aku khawatir jika engkau tersandung dan terjatuh lagi saat berjalan tertatih menuju masjid, apalagi sampai terluka parah lagi, maka setengah dosamu lagi akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Itu yang tidak aku inginkan, maka sejak itu, aku terpaksa mengantarmu, menuntunmu pulang pergi ke masjid. Jawab si lelaki baik hati yang ternyata seorang iblis. Iblis juga dikisahkan pernah melakukan perbuatan baik. Akan tetapi, perlu diingat bahwa mereka tetaplah iblis. Perbuatan baik yang mereka lakukan hanya dilakukan untuk kepentingan pribadi. Salah satunya mereka pernah menolong sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang buta, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu berusaha dan beriman, karena pertolongan Allah bisa datang dari mana saja. Bagaimana menurut kalian kisah ini? Apakah kalian pernah mengalami kejadian yang menguatkan iman seperti ini? Ceritakan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Tekan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi setiap kali kami mengunggah video baru. Terima kasih telah menonton, semoga kisah Abdullah bin Ummi Maktum ini bisa menginspirasi dan memperkuat iman kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.